It's building a fair and self-sustaining model for education rather than knowledge. Universitas Sibeles Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Istakumala Amelini, NIM K841846. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pendidikan vokasional. Akan tetapi sebelum masuk ke pelajaran, saya akan memberitahu tentang capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, siswa menguasai teori pedagogi dan teori aplikasinya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran kejuruan. 2. Siswa menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian. 3. Siswa menganalisis konsep pendidikan vokasional dan skop pendidikan vokasional kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan vokasional. 4. Siswa mengidentifikasi tujuan dan esensi pendidikan vokasional. Selanjutnya, kita akan masuk terkait dengan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pendidikan vokasional. 2. Siswa dapat mendeskripsikan tokoh pendidikan vokasional. 3. Siswa dapat mengidentifikasikan tujuan pendidikan vokasional. 4. Siswa dapat menginterpretasikan skop pendidikan vokasional. Berikutnya, siswa dapat menginterpretasi esensi pendidikan vokasional. Dalam pelajaran kali ini, kita terbagi menjadi 4 subtema. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian pendidikan vokasional secara umum dan menurut para ahli. Kemudian kita akan belajar tujuan pendidikan vokasional menurut Permen nomor 22 dan tujuan pokoknya. Kemudian kita akan belajar mengenai jenis-jenis pendidikan vokasional. Yang terakhir, kita akan belajar tentang alasan penting kenapa kita harus memahami pendidikan vokasional. Langsung saja kita mulai materinya. Pendidikan vokasional yang pertama adalah pengertian. Kita masuk di pengertian. Pendidikan vokasional atau disebut juga pendidikan kejuruan secara umum diartikan sebagai pendidikan yang bersifat khusus, terspesialisasi yang meliputi semua jenis jenjang pekerjaan. Di sini ada beberapa pendapat ahli yang menyatakan tentang pendidikan vokasional. Di antaranya Wardiman Jojonegoro dan Bennett. Nah, yang pertama ada Wardiman Jojonegoro. Beliau menyatakan bahwa konsep pendidikan vokasional juga menunjukkan bahwa pendidikan vokasi terdapat dalam semua jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa pekerjaan tertentu membutuhkan kualifikasi atau kompetensi SDM yang berbeda. Tokoh yang kedua adalah Bennett. Bennett menyatakan bahwa pendidikan vokasi termasuk semua bentuk pendidikan yang bersifat keteknikan dan vokasional dan diselenggarakan oleh berbagai bentuk institusi pendidikan, baik pemerintahan ataupun masyarakat, berbentuk formal ataupun non-formal, dengan tujuan untuk membantu masyarakat memperoleh pendidikan dan pelatihan berdasarkan prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian, yang berikutnya kita masuk ke pembahasan tujuan pendidikan vokasional. Ini dalam Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dijelaskan bahwa tujuan pendidikan vokasional itu adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai program kejuruannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Mengembangkan keahlian dan keterampilannya, menguasai bidang keahlian dan dasar-dasar ilmu pengetahuan serta teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, serta memiliki kemampuan dalam mengembangkan diri. Nah, selain itu ada 4 tujuan pokok.
Yang pertama, itu melakukan persiapan awal bagi individu untuk kehidupan kerja meliputi kapasitas diri untuk pekerjaan yang dipilih. 2. Pemberian bekal pengalaman pendidikan untuk mendukung transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. 3. Persiapan untuk kehidupan kerja meliputi pemberian wawasan tentang pekerjaan yang mereka pilih. Kemudian yang keempat, ada pengembangan kapasitas berkelanjutan bagi individu dalam kehidupan kerja mereka agar mampu melakukan transformasi kerja selanjutnya. Setelah itu, kita masuk pada jenis-jenis pendidikan vokasional. Nah, jenjang dalam pendidikan vokasional itu meliputi sekolah, yaitu ada SMK, kemudian jenjang perkuliahan itu ada D1, D2, D3, dan D4. Lulusan vokasi akan menerima gelar vokasi atau ahli madya setelah pendidikannya. Contoh dari pendidikan vokasi itu seperti SMK, Politeknik, dan perguruan tinggi yang menyediakan program diploma. Berikut merupakan gambar-gambar dari contoh pendidikan vokasi yang ada baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, seperti sekolah teknis maupun sekolah teknologi informatika dan lain sebagainya. Kemudian kita ke pembahasan, kenapa sih penting untuk mempelajari pendidikan vokasional? Ada dua alasan. Yang pertama adalah pendidikan vokasi dipelajari guna mempersiapkan individu untuk siap bekerja. Harapannya dapat memberi kontribusi pada regenerasi dan dapat digunakan pada dunia industri sehingga dapat menumbuhkan tingkat kelayakan sosial. Yang kedua, para ahli berpendapat bahwa mempelajari pendidikan vokasional merupakan faktor kunci dalam perkembangan sosial ekonomi. Dengan belajar pendidikan vokasional, memperoleh bekal salah satu outcome yang siap digunakan di dunia kerja. Kemudian kita masuk di sesi bersama Bapak Abdurrahman. Saya sudah menyiapkan 2 pertanyaan. Untuk 2 pertanyaan terkait dengan pendidikan vokasional, yang pertama itu melihat realitas di masyarakat bahwa lulusan itu lebih memilih untuk melanjutkan jenjang pendidikannya ke SMA atau SMA dibanding SMK, kemudian untuk sekolah atas itu memilih melanjutkan pendidikan di jenjang S1 dibanding D3 dan D4. Menurut Bapak, mengapa minat dari lulusan tersebut itu masih rendah terhadap alternatif pilihan untuk melanjutkan jenjang pendidikan di pendidikan vokasional, gitu Pak? Oke, banyak hal yang menyebabkan orang lebih minat pada akademik ketimbang vokasional. Yang pertama adalah karena pendidikan akademik sudah mapan sejak dulu. Sementara pendidikan vokasi untuk tingkat D1 sampai D4 itu masih relatif baru, kecuali ada beberapa di politeknik, sekolah tinggi, institut, dan akademik. Mereka sudah sejak awal sudah menawarkan program vokasi ini dari D1, D2, dan D3. Jadi itu persoalan pengalaman dan institusi yang sudah terbangun sejak lama. Yang kedua adalah memang kampanye pendidikan vokasi ini belum massal. Belum banyak tahu tentang pendidikan vokasi. Belum banyak tahu tentang politeknik, bahwa di sana ada sekolah yang cepat kerja, cepat berwirausaha ketimbang sekolah akademik. Yang kedua, lokasinya juga berbeda-beda. Biasanya di pinggir kota sekolah politeknik itu karena dibangun baru sekitar tahun 80, 90, 2000. Jadi kalah umur, kalah pengalaman, kalah kalah marketing. Saya kira dua itu cukup memberi jawaban mengapa cenderung memilih ke sana. Yang ketiga adalah bahwa banyak sekolah vokasi itu belum mengkampanyekan tentang sekolahnya, sehingga perlu marketing, perlu mainstreaming, perlu sosialisasi yang lebih giat dan lebih jelas lagi. Baik Pak, terima kasih.
jawabannya. Kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Nah, di sini lalu muncul permasalahan lagi di mana masyarakat itu belum merasakan kemanfaatan dari pendidikan vokasi ini. Misalnya lulusan pendidikan vokasi itu belum terjamin untuk masuk ke dunia kerja dan sebagainya. Nah, sebenarnya di sini menurut Bapak permasalahan apa yang hadir yang menyebabkan hal tersebut terjadi sehingga masyarakat pun tidak dapat menaruh kepercayaan jika akan alternatif pilihan pendidikan vokasi tersebut. Oke, masyarakat itu kan tahu, masyarakat itu akan percaya dan menyerahkan anak-anaknya ke sekolah vokasi kalau dia memiliki pemahaman yang lengkap. Saat ini pemahaman mereka tentang sekolah vokasi masih terbatas dan beberapa belum mengerti tentang programnya kayak apa, jenjang kayak apa, kesarjananya kayak apa, terus masa depan karir pendidikannya, apakah hanya sebagai pekerja. Ternyata kan ada KKNI yang memberikan framework kerangka kualifikasi nasional bahwa jurusan pendidikan vokasi juga bisa melanjutkan ke S1, bisa melanjutkan ke S2, bisa melanjutkan ke doktor. Jadi ini menjadi bahan untuk supaya kampanye pendidikan vokasi ini dilakukan secara meluas dan mendalam sampai ke desa-desa sehingga banyak pilihan untuk orang desa. Tidak apa-apa, akademi komunitas di desa, politeknik ada di desa, itu justru bisa memiliki social value yang lebih baik. Jadi tidak usah harus sekolah yang tinggi lama dan nanti juga perlu berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu sekarang Mbak, jadi sekolah vokasi itu sifatnya blok. Lihat aja nanti di dalam penjelasan Anda ada yang namanya generation girl, bahwa wanita-wanita yang di bawah usia 30 tahun dan usia sekitar 21 berkumpul membangun sebuah LSM dan mereka di awal tahun 2018 itu hanya mendapatkan anggota sebanyak sekitar 500-600. Tapi dalam 3 tahun itu mereka sudah memiliki 25 sampai 26 ribu members. Dan ini trainingnya bukan hanya untuk remaja-remaja yang tamat SMA kemudian supaya bisa bekerja di bidang sains, teknologi, engineering dan matematik, tetapi juga menanamkan rasa cinta matematik, rasa cinta IPA, MIPA kepada anak-anak SD SMP. Saya kira itu sebuah terobosan baru dan yang the good news for yang saintis ini adalah didukung oleh unicorn Indonesia seperti start bisnis yang sudah memiliki investasi asing seperti Gojek, Grab, kemudian Traveloka, juga Shopee dan sebagainya. Mereka mensponsori sehingga pelatihan ini gratis oleh anak-anak yang barusan lulus insinyur ini. Mereka menarik sekali untuk terobosannya, kepedulian sosialnya itu bisa menggugah teman-teman yang dari program studi sosiologi. Jadi kita harus keluar dari pemikiran-pemikiran konvensional, tetapi kita harus menggunakan platform-platform yang ada untuk membangun sebuah kolaborasi, kemitraan, dan jaringan dengan dunia industri yang berbasis digital 4.0. Saya kira itu masa depan yang perlu dicermati. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Memperoleh jawaban atas persoalan dan keresahan yang kita rasakan melalui sesi tanya jawab bersama Pak Abdul. Kalian pasti sudah memahami kan terkait dengan pendidikan vokasional ini lebih dalam. Kemudian dilanjut dengan pemberian tugas penugasan kepada kalian. Saya sudah membuatkan asesmen terlampir link Google Form-nya, silahkan kalian kerjakan dan submit. Video pembelajaran ini dibuat kolaborasi di semester 6 dalam mata kuliah pendidikan vokasional pada semester 6 program studi pendidikan sosiologi antropologi Februari hingga Juni 2021. Dosen penguji saya Bapak Abdurrahman PhD dan saya mahasiswa sosiologi antropologi angkatan 18 Istakumala Amelini NIMKA 8418046. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.